Oke, record udah nyala. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman udah join di live kali ini. Kali ini kita akan dibersamai oleh pembicara atau pemateri, yaitu Mas Irfan Fahrudin Priyanta. Beliau sekarang ada di Jerman, jadi kita live-nya ini di Indonesia dan juga di Jerman. Beliau ini adalah lulusan dari Institut Teknologi 10 November, dan beliau adalah alumni dari Universitas Rostock tahun ini, kemarin ya. Jadi yang untuk studinya yang diambil yaitu Master of Electrical Engineering. Jadi cocok banget untuk teman-teman yang sekarang itu sedang menempuh ke studi electrical engineering, baik itu elektronika ataupun elektromekatronika gitu. Terus kemudian beliau juga sekarang menjadi staf di Universitas Wismar sebagai researcher atau peneliti ya, jadi staf peneliti di sana. Dan beliau juga memiliki beberapa daftar project lah, seperti membuat aplikasi, terus ada juga untuk developer produk. Beliau juga pernah punya startup namanya iRobotics Shop. Jadi iRoboshop itu adalah startup yang membuat produk robot edukasi yang digunakan untuk anak-anak dan juga digunakan untuk kompetisi. Harapannya bisa meningkatkan skill seperti programming, terus microcontroller, dan perakitan hardware gitu. Untuk publikasinya, beliau juga ada ini Evaluation of LoRa Technology for Vehicle and Asset Tracking in Smart Hardware. Jadi beliau juga ada satu untuk publikasi yang sudah terintegrasi atau sudah ada di IEEE gitu. Untuk tesisnya, beliau bikin development of an OPC UA, Open Platform Communication Unified Architecture Best Configuration Concept for Deterministic Network. Nah, itu lebih jelasnya nanti kita akan bahas. Nah, untuk di penghargaannya, beliau pernah mendapat Best Poster Scientific Research di International Conference of Indonesian Development atau ICID. Terus juara 3 di Graduates and Researcher kategori. Inspired der Eden Whitbird. Wah, susah ini, namanya bahasa Jerman. Gitu. Dan juga semifinalis di Engineer Student of Research tahun 2016. Terus Asia Pacific Broadcasting Union Robot Contest. Abu Robocon. Nah, runner up dan Best Engineering Award. Jadi beliau juga pernah mewakili Indonesia untuk di Abu Robocon tahun 2014. Jadi Abu Robocon itu tahap selanjutnya setelah KRI atau Kontes Robot Indonesia gitu. Beliau juga memenangkan jadi juara 3 tingkat regional Robot Seni Indonesia tahun 2014 dan Nasional Elektroteknik Idea Competition, juara favorit di Surabaya. Nah, seperti apa penjelasan lebih lengkapnya, langsung saja kita simak lebih lanjut. Monggo Mas Irfan, silahkan diperkenalkan. Guten Morgen aus Deutschland. Jadi selamat pagi dari Jerman. Di sini masih jam 8 pagi ya, teman-teman. Jam 8 pagi, iya, siap. masih pagi, habis sahur. Terus juga selamat siang buat teman-teman yang ada di Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang bagaimana pengalaman saya waktu kuliah di Jerman dan sekarang sedang melakukan riset di Jerman. Jadi yang sebelumnya teman-teman tahu bahwasanya Jerman itu adalah sekarang jadi pioner di bidang sains dan teknologi seperti yang teman-teman ketahui saat ini. Dan seperti yang kita tahu juga bahwasanya Jerman ini adalah perintis untuk Industrial Revolution 4.0. Jadi Jerman ini merupakan negara yang merintis dan melakukan digitalisasi di semua lini industrinya. Nah, salah satunya dalam riset kali ini
saya merupakan salah satu pelaku di bidang digitalisasi di Jerman ini. Mungkin dalam kesempatan kali ini saya ingin sharing bagaimana tentang penelitian yang ada di Jerman ini. Jadi sebelumnya seperti yang dijelaskan sama Mas Obi tadi ya, saya sekarang bekerja sebagai peneliti di Wismar University of Applied Science. Jadi peneliti di sini dalam konteks kalau misal teman-teman di Indonesia itu dosen kan punya proyekan. Nah di sini kalau misal kampus itu punya proyekan dari European Union atau Uni Eropa, itu nanti si profesor atau supervisornya itu akan merekrut seorang peneliti atau beberapa orang dalam satu tim. Nah, itulah pekerjaan saya saat ini, mengerjakan suatu proyek Eropa. Lalu saya juga lulusan dari Electrical Engineering, apalagi khususnya di bidang Information Technology. Jadi di sini bidang saya gabungan dari program Computer Engineering dan program Electrical Engineering. Jadi di mana juga belajar elektro, belajar hardware, kemudian belajar software, kemudian belajar telecommunication, propagasi paket data antar embedded system. Lalu saya juga punya pengalaman sebagai software developer di Kortronic, jadi adalah perusahaan Jerman di bidang biomedik. Kemudian saya juga pernah menjadi asisten dosen untuk research European Project of Optimum dan ARPANEMA. Jadi keduanya itu berkaitan dengan Industrial Internet of Things. Kemudian saya dulu merupakan tim robot ITS dari tahun 2014 sampai 2015. Nah, jadi ada beberapa fakta ya tentang sekolah di Jerman itu. Jadi yang Mak Irfan bilang tadi bahwasanya di awal Jerman itu adalah land of ideas, di mana kita udah tahu kan ada mobil Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, kemudian ada banyak produk-produk yang terkenal di dunia itu berasal dari Jerman. Yang kita kemudian selain teknologinya yang sangat berkembang, sainsnya juga sangat berkembang. Seperti yang kita ketahui saat pandemi saat ini, Jerman memiliki kasus yang juga banyak sampai ratusan ribu. Namun sekarang di bidang medicalnya Jerman berhasil menangani pandemi. Jadi sekarang dari 160.000 kasus, 140.000 orang sudah sembuh. Nah, itulah di balik kesuksesannya Jerman. Jadi riset dan sainsnya kita berjalan juga. Lalu untuk SPP, nah ini mungkin bertanya-tanya ya. Nah, kalau biasanya kita kuliah di luar negeri itu kan pasti memerlukan beasiswa karena SPP-nya itu bisa sampai puluhan ribu euro atau dolar atau setara dengan ratusan juta rupiah per semesternya atau per tahunnya. Nah, di Jerman ini SPP itu digratiskan oleh pemerintah, baik itu mahasiswa Jerman sendiri ataupun mahasiswa internasional seperti saya. Nah, jadi mahasiswa itu cuma perlu bayar sekitar 150 sampai 400 euro atau setara mulai dari 2 jutaan sampai 5 juta rupiah per semester. Nah, uang yang dibayarkan ini itu bukan SPP, teman-teman, tapi itu adalah untuk public transport. Jadi tiket. Jadi kita pun dapat student ID. Nah, student ID itu bisa untuk traveling di dalam kota itu untuk aktivitas, misalnya kita berangkat kuliah, atau kita belanja, atau kita pergi, seperti itu. Lalu juga tapi ini tergantung area atau region. Jadi kalau misal di kota saya, di Rostock, yang merupakan Jerman Utara, SPP-nya hanya sekitar 200 euro. Tapi kalau untuk di Jerman Barat, itu SPP sekitar 400 euro. Lalu ada lagi provinsi yang SPP-nya mahal untuk mahasiswa internasional, yaitu sekitar 1.500 euro. Itu di Karlsruhe sama di Stuttgart. Nah, lalu untuk living cost-nya ini juga seperti ya mungkin tadi yang udah join dari awal pertama tadi dengerin omongan saya sama Mas Obi. Nah, jadi living cost-nya itu murah, 450 sampai 700 euro. Ini kalau kurs 16.000 ya kira-kira estimasi sekitar 7,5 juta sampai 10 jutaan itu per bulan. Jadi mirip-mirip seperti di Jakarta. Dan itu pun juga sudah include
sama kos-kosan kita atau apartemen kita. Kemudian asuransi, karena di sini tuh kita wajib memiliki asuransi. Jadi seperti mungkin kalau di Indo itu kayak BPJS. Nah, itu kita wajib punya asuransi di Jerman untuk kesehatan. Nah, terus ini udah include juga untuk pengeluaran sehari-hari. Jadi kalau pengalaman saya dulu waktu jadi mahasiswa itu 500 euro, 450 sampai 500 euro itu sudah survive, sudah atau setara 7,5 juta lah. Itu sudah bisa cukup untuk menghidupi satu bulan. Nah, terus ini ada lagi university quality. Jadi kan di Jerman ini kan negerinya kan luas juga. Ini ada banyak kotanya, itu ada banyak provinsinya juga, ada 16 provinsi. Nah, itu mereka kualitas universitinya itu sama semua. Jadi nggak ada yang bilang, kampus universitas di kota A ini jelek, universitas di kampus kota B ini bagus. Enggak, jadi semua itu rata. Kualitasnya itu sama rata, kemudian tidak ada timpang tindih di sini. Jadi untuk riset, pasti semua kampus itu mendapatkan porsinya. Baik itu dari Kemenristeknya Jerman atau itu dari proyek European Union. Nah, itu masih pasti dapat proyeknya. Nah, lalu sebelum kita jalan jauh mengenai tentang perkuliahan, jadi gimana sih bisa kuliah di Jerman itu? Jadi ada beberapa cara. Pertama ada pakai beasiswa. Lalu yang kedua itu ada self funding atau biaya sendiri. Ada plesetannya, LPDP, Lembaga Pengembangan Dana Pribadi kalau yang self funding. Nah, terus kalau yang beasiswa ini ada contohnya kayak DAD, LPDP, mungkin teman-teman udah pernah dengar. Terus ada lagi Erasmus Mundus, ada dosen stipendium. Nah, dia untuk bachelor sendiri atau S1 itu masih tidak ada beasiswa. Nah, ini kebanyakan beasiswa untuk master atau S2 atau S3 atau doktoral. Nah, untuk DAD sendiri nih atau Deutscher Akademischer Austauschdienst ini untuk program master, mungkin teman-teman yang sekarang bachelor, udah semester akhir atau masih semester 5, itu mungkin udah mulai starting point untuk mempersiapkan berkas kalau misalnya ingin kuliah di Jerman. Karena di DAD atau mungkin yang udah pernah kerja itu DAD tergantung programnya. Kalau DAD reguler itu teman-teman wajib memiliki pengalaman kerja minimum 2 tahun. Terus kalau misalnya ada DAD beasiswa EPOK. Nah, kalau EPOK itu DAD memberikan list, oke, kampus ini, nah itu ada listnya. Oke, teman-teman misalnya University of Rostock, tempat saya, itu ada nggak persyaratan kerja? Kalau nggak ada, jadi kita masih bisa apply. Terus minta sertifikat Jerman juga atau hanya sertifikat Inggris aja kayak IELTS. Nah, itu tergantung masing-masing university. Nah, kalau LPDP ya teman-teman sudah banyak yang dengar ya, itu dari Kementerian Keuangan, di mana ini ada list university yang di mana kita bisa apply. Jadi untuk LPDP sendiri ini kita harus memiliki LOA. LOA itu konfirmasi bahwasanya kita sudah diterima kampus. Nah, udah diterima kampus itu kunci utama diterima kampus itu adalah sertifikat IELTS atau TOEFL. Nah, tapi kalau di Eropa sendiri sekarang kebanyakan sudah memakai IELTS sebagai general parameter bahwasanya kemampuan Inggris teman-teman itu segini gitu. Lalu Erasmus Mundus. Erasmus Mundus itu ini program yang disediakan oleh Uni Eropa. Jadi programnya ini misal joint degree. Jadi teman-teman kuliah misal semester pertama di Jerman. Kemudian semester 2 itu bisa di Prancis, semester 3 itu bisa di Italia. Nah, jadi di sini yang Erasmus ini pindah-pindah kampusnya untuk menyelesaikan dalam satu kurun waktu master degree seperti itu. Dan programnya berbeda-beda. Misal untuk mekatronik itu list negaranya biasanya Prancis, Spanyol, sama Jerman. Kemudian electrical engineering, informatik itu beda-beda untuk list negaranya. Nah, untuk self funding sendiri ini jadi biaya sendiri. Nah,
kebetulan saya bukan anak beasiswa, tapi saya anak self funding. Jadi self funding sini saya untuk tahun pertama itu dibiayai oleh orang tua saya untuk tahun pertama. Namun untuk tahun selanjutnya itu saya harus survive. Nah, udah harus survive ini nanti ada ceritanya di sini untuk pengalaman saya pas waktu kuliah di sini. Nah, untuk self funding sendiri kita harus mempunyai block account. Jadi block account itu kayak jaminan deposit. Jadi sebelum kita apply visa itu kita harus ngirim uang ke bank yang ada di Jerman atau Deutsche Bank atau Fintiba itu untuk peraturan yang baru 10.256 euro atau sekitar 160 jutaan. Ini untuk 1 tahun pertama gitu. Nah, tapi dulu waktu saya tahun 2017 itu masih sekitar 8 ribuan euro. Jadi selisih 3 tahun itu udah beda banget peraturannya. Nah, uang ini nanti ketika teman-teman menginjakan kaki di Jerman, udah punya akun bank Jerman, itu uang bakal dicairkan sebesar 700 sampai 850 euro per bulan. Nah, itu untuk uang sangunya teman-teman per bulan, biaya hidupnya teman-teman per bulan. Nah, untuk tahun kedua, misalkan master kan 2 tahun. Nah, untuk tahun kedua, itu teman-teman harus bisa menyertakan uang yang sama. Harus punya uang minimum ya 8.000 euro. Jadi gimana caranya? Ya, salah satu caranya adalah dengan kelebihannya self funding ini kita bisa bekerja. Jadi kita kuliah sambil kerja. Nah, kerjanya ini 20 jam, biasa sampai 20 jam per minggu atau 80 jam per bulan. Dan ini sudah cukup banget, udah melebihi, udah menutupi lah untuk biaya hidup untuk sebulan. Karena seperti yang saya bilang tadi, Jerman itu biaya hidupnya murah. Dan dari tahun 1990-an sampai sekarang itu harga itu masih sama. Beras itu masih 1,9 euro, itu masih tetap dari zaman dulu kala kata teman saya kerja itu. Lalu, nah, saya mau cerita ini udah mulai masuk cerita ya Mas Obi ya. Ini jadi mungkin teman-teman yang belum tahu Rostock itu di mana, mungkin tahunya Berlin, tahunya Munchen atau dari Bundesliga kan yang terkenal kan, atau dari Dortmund gitu ya. Nah, ini saya sekarang tinggal di kota Rostock, jadi bisa dibilang ini pantai utaranya Jerman, di mana berbatasan langsung dengan Laut Baltik. Nah, ini kalau misal teman-teman tahu ke Jerman, ini sekitar 2 jam dari Berlin, ibu kotanya Jerman. Nah, lalu ini suasana kotanya. Jadi kalau di musim panas seperti sekarang ini menjadi kota turis karena banyak kapal pesiar berlabuh juga. Kemudian karena ini adalah tempat wisata ya, ada pantai. Jadi di Eropa jangan dikira nggak ada pantai, di sini ada pantai juga ini. Nah, seperti ini untuk suasana kotanya. Dan untuk pelajar kalau di Jerman itu kan pelajar juga banyak, nggak cuma S1, S2, S3. Nah, kalau di kota saya ini pelajarnya hanya ada orang S2 dan S3. Total hanya 15 orang di sini. Ya. Kemudian untuk kampus sendiri, nah yang gambar yang tengah ini itu adalah gedung utamanya dari University of Rostock. Nah, dari gedungnya ini, jadi saya kuliah di kampus tertua ketiga di Jerman. Jadi setelah University of Mannheim sama lupa saya nama kampusnya. Nah, jadi kampus ini sudah berdiri dari zaman Majapahit, dari tahun 1419. Namun untuk program engineering sendiri masih baru mulai sekitar tahun 1950 sampai 60-an, itu baru mulai bertahap untuk bidang engineering. Nah, lalu program saya itu adalah Electrical Engineering majoring IT atau Information Technology. Jadi Information Technology sendiri kalau di Jerman itu adalah gabungan antara program elektro sama program computer engineering atau teknik komputer. Jadi di sini saya belajar nggak cuma tentang hardware, kemudian tentang mikrosistem atau nanoteknologi, tapi saya juga belajar tentang
gimana membuat software engineering, kemudian machine learning, deep learning, contohnya seperti natural language processing, terus image processing, itu juga saya pelajari. Nah, lalu ada lagi networking embedded system atau distributed embedded system, di mana ini adalah mata kuliah yang sebagai basic untuk Internet of Things. Jadi mungkin sekarang lagi booming kan, Internet of Things ini device ada ratusan ribuan bisa connect jadi satu. Nah, ini di sini menjadi satu. Jadi IT ini kita nggak cuma belajar elektro, komputer, tapi juga belajar tentang telekomunikasi. Jadi kalau teman-teman ingin tertarik ke bidang IoT, itu ya minimum kita memiliki 3 basic pengetahuan ini. Jadi gimana kita bikin hardware-nya, di embedded system-nya, terus untuk software-nya bikin user interface-nya, terus gimana kita bisa menerima paket data dari sensor lain atau dari sistem lain, kemudian telekomunikasi digunakan untuk propagasi paketnya, seperti itu. Jadi gimana kita bisa ngirim paket, kemudian gimana kok biar paketnya itu nggak loss, itu gimana. Nah, itu kita pelajari di telekomunikasi juga. Jadi di era teknologi yang sangat pesat sekarang ini, kita nggak bisa mulu cuma belajar satu bidang keilmuan aja, tapi kita juga perlu berintegrasi, bersinergi dengan bidang ilmu yang lain. Jadi nggak cukup kita hanya belajar hardware, tapi kita juga perlu untuk belajar tentang software. Jadi istilahnya 2 poin yang saling berkesinambungan dan tidak bisa saling lepas satu sama lain. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada pengaman lagi. Jadi yang sebelah kiri ini adalah gedung komputer. Jadi di sini saya kuliah komputer di sini. Ya, ini depan gedungnya ya. Ini pas waktu musim salju. Ini walaupun di pantai tapi tetap masih ada salju walaupun jarang-jarang juga, Mas Obi. Di sini. Nah, lalu yang di sini adalah perpus. Jadi perpus di sini ini buka terus ya, teman-teman. Buka terus itu tiap kalau Senin sampai Jumat itu buka sampai tengah malam, dari jam 8 pagi sampai tengah malam. Lalu kalau untuk Sabtu Minggu itu juga masih buka. Nah, ini tipikalnya ini juga saya kan sering belajar juga di perpus karena dekat dengan pulang kuliah ke perpus dulu lah, belum pulang karena dulu itu rumah saya sama kampus utama itu sekitar 14 km. Jadi kalau berangkat kuliah misalnya pas winter itu, kalau winter itu asal teman-teman tahu jam 9 pagi itu baru terbit matahari. Sedangkan kadang ada kuliah jam 7 pagi. Jadi itu belum azan subuh, itu tapi harus berangkat subuh-subuh. Nah, itu jadi ada suka dukanya lah kuliah di sini itu. Lalu jadi di sini kalau misal belajar, kalau misal belum waktunya ujian, kan sistemnya semester. Jadi misal awal-awal kuliah itu masih sepi. Tapi ketika udah memiliki waktu ujian, ya itu full sampai kita itu harus booking, ada ruangan khusus untuk belajar. Itu sampai harus booking, ya sama aja. Mungkin mirip-mirip lah di sini kayak sistem kebut semalam semua. Jadi mungkin ini secara global mungkin mahasiswa kayak gitu semua ya, kayaknya ya. Itu. Nah, terus kalau yang di pojokan ini ada gedung elektro. Jadi gedung elektronya di sini. Nah, ini gedung kuliahnya itu mencar di kota Rostock itu. Jadi pernah itu kuliah untuk yang bidang IoT itu ada di dekat rumah saya. Itu sekitar 15 km dari kampus pusat atau gedung komputer ini. Nah, pernah itu kuliah jam 11 sampai jam 1 siang. Sedangkan jam 1 siang itu saya harus kuliah di gedung komputer ini. Nah, itu gimana cara ngatasinya? Jadi ya kita mau nggak mau harus meninggalkan kelas sebelum jam 1 selesai, itu harus meninggalkan kelas jam setengah 1 karena perjalanan kalau naik kereta plus jalan kaki itu sekitar 40 menitan. Nah, jadi kita juga harus meninggalkan kelas sebelumnya lebih awal dan kita datangnya telat. Nah, tapi bedanya kalau di Jerman ini profesornya itu atau dosennya itu don't care. Jadi entah teman-teman mau keluar duluan atau misalnya keluar kelas nggak balik, terus itu ya don't care. Yang penting Anda bisa lulus ujian saya karena saya sudah mengawal materi
materinya, yang penting Anda belajar, ini saya sudah memberikan ilmu seperti ini, mengajarkan seperti ini, kemudian waktu ujian itu bisa. Nah, jadi terus juga kuliah itu juga nggak diabsen kalau di sini itu. Yang penting, nah itu makanya kadang itu banyak juga tiba-tiba awal kelas itu rame, terus tapi pas waktu akhir-akhir itu mau ujian, loh kok yang register kok banyak ujiannya, gitu tiba-tiba ini mahasiswa dari mana semua ini. Nah seperti itu teman-teman. Lalu untuk sholat sendiri ya, untuk sholat itu alhamdulillah di dekat kampus saya, bagian kampus yang di utara, ya maksud saya kampus yang di IoT yang jauh dari kota itu dekat sama asrama teman, jadi bisa nunut sholat. Lalu untuk yang di kampus pusat, ini dekat sama masjid, alhamdulillah di sini ada masjid walaupun kecil, itu kita ada masjid, jadi jeda kuliah itu bisa untuk ke masjid untuk sholat, seperti itu. Nah, lalu untuk kuliah di Jerman sendiri ini, kita memakai, kalau di Indonesia kan memakai SKS ya, atau untuk kredit kuliahnya. Nah, ini memakai European Credit System. Jadi, untuk teman-teman yang ingin kuliah S2 di Eropa itu, nanti SKS teman-teman tuh harus dikonversi terlebih dahulu. Nah, konversinya ini untuk bachelor sendiri, minimum itu diakui sebagai kita lulus S1 atau bachelor itu harus punya 180 sampai 210 ECTS. Nah, ini pengalaman saya itu, saya lulus 149 SKS itu sudah diakui bisa memiliki 210 ECTS. Nah, untuk sistem convert ini itu sangat tiap-tiap universitas itu beda-beda. Jadi tergantung nilai teman-teman. Misal ada nilai matematika teknik, misalnya dapat C. Nah, kalau misalnya nilai C, itu dikonversinya bisa cuma 3 atau 4 ECTS dalam konversi ECTS ini. Tapi kalau misal nilai teman-teman materinya dapat A, itu bisa langsung maksimum dapat 6 ECTS. Itu tadi. Jadi tergantung nilai S1 teman-teman. Nah, jadi untuk S1 di sini bisa 3 sampai 4 tahun. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang dari SMA yang ikut forum sekarang dan ingin menjadikan S1, itu teman-teman harus ada mengikuti namanya student college. Jadi student college itu kayak penyetaraan dari, kan karena kita sekolah di Indonesia. Jadi harus ada 2 tahun penyetaraan. Itu pertama untuk belajar bahasa Jerman, karena S1 di sini harus pakai full bahasa Jerman. Yang minimum untuk mendaftar kuliah itu B2. Itu untuk bidang sosial. Tapi untuk bidang engineering itu minimum harus memiliki level C1 untuk S1. Jadi untuk belajar bahasanya sendiri itu perlu waktu 1 sampai 1,5 tahun. Nah, kemudian untuk ada ujiannya, untuk penyetarannya, jadi kita harus mengikuti student college, jadi mengikuti mata kuliah misalnya kayak, belum menangkal, jadi kayak mata pelajaran kayak matematika, fisika, yang sesuai dengan standar Jerman. Itu. Nah, nanti nilainya dikonversi untuk nge-apply masuk ke S1. Nah, untuk master sendiri ini 90 sampai 120 CTS. Nah, sekarang saya kuliahnya itu 120 CTS. Jadi 1,5 sampai 2 tahun untuk masa kuliahnya. Nah, untuk GPA sistem. Jadi sistem IPK-nya ini unik ya, teman-teman. Kalau di Indonesia kan A, B, C, D. Itu. Jadi sampai IPK-nya 3 sampai 4. Nah, kalau di sini 1 sampai 5. Loh, unik. Jadi semakin kecil atau 1 itu nilainya semakin bagus. Terus kalau 5 itu nggak lulus, kalau 5 itu. Nah, itu. Jadi unik banget. Jadi misal ditanyain orang tua, loh, kamu dapat nilai berapa ujian? Dapat 1,3. Loh, kok IP-mu kok 1? Itu loh, nah sakom dong. Nah, itu kan malah berabi, malah bingung. Loh, kalau misal buat orang yang belum tahu. Jadi kalau di sini nilainya standarnya kalau 1 itu bagus, terus kalau 1 itu setara seperti A+, kalau 4 itu kita masih bisa lulus dan atau setara dengan D. Kalau 5 itu setara dengan E. Seperti itu, teman-teman. Nah, terus kalau untuk kuliah sendiri,
itu seperti yang bisa kita lihat di foto kiri ini ada lecture biasa seperti yang di foto pojok kiri bawah. Ini yang foto di bawah ini jadi rumah lecture, kita datang kuliah, terus kita ngerjakan tugasnya. Terus ada juga yang research project base. Jadi yang foto yang di sini ini saya mengerjakan project riset itu yang sekarang sudah terpublis di paper IEEE. Nah, jadi ini semacam seperti mini tesis itu. Jadi kita mengerjakan ada topik riset itu yang kita kerjakan dalam kurun waktu 20 minggu itu harus selesai. Kemudian kita harus memberikan presentasi sama result softwarenya. Nah, lalu terus ini saya waktu ngasih ujian, jadi ujiannya tuh ada macam-macam teman-teman. Pertama itu ada oral exam. Jadi oral exam itu kita ujiannya interview sama profesor. Jadi one by one sama profesor. Jadi face to face sama profesor. Jadi misal kalau mahasiswanya ada banyak, ada 30 atau 40 itu masih bisa oral exam. Jadi masing-masing mahasiswa itu ada time slot-nya. Jadi 30 menit untuk mahasiswa ini, 30 menit untuk mahasiswa ini. Jadi satu persatu masuk. Nah, dan kadang itu pengalaman saya itu rebutan jadwal ujiannya. Jadi kalau di Jerman itu, kalau misal kita ngambil jadwal ujiannya yang awal-awal, itu soalnya masih gampang-gampang. Tapi kalau kita ngambil yang belakang-belakang, yang notabene banyak mahasiswa yang sudah selesai, maka soalnya disulitkan. Nah, itu makanya ada strategi di mana cepet-cepetan. Jadi kalau di Indo kan KRS-nya harus cepet-cepetan. Nah, ini kita cepet-cepetan ngambil slot ujian. Itu tadi. Karena logikanya gini, oh ini kamu punya waktu belajarnya lama, jadi makanya soalnya semakin susah. Seperti itu. Nah, kemudian untuk written exam ini, kalau misal mahasiswa itu sampai pernah itu mahasiswa sampai 70-80 orang dalam satu kelas itu, jadi langsung sama profesornya, ya udah kita written exam aja gitu. Tapi written exam-nya ini 90 menit, tapi soalnya itu ratusan soalnya. Jadi kita cepet-cepetan ngerjakan. Itu berapa banyak poin yang bisa kita dapatkan. Oh ya, untuk oral exam sendiri ini dalam waktu 30 menit, itu nanti teman-teman bisa misal 30 menit itu jelaskan. Misal ada mata kuliah natural language processing. Nah, itu teman-teman harus bisa menjelaskan 20 bab dalam waktu 30 menit. Nah, itulah salah satu problemanya di sini. Kemudian untuk bahasa sendiri, terkadang ada lecture yang pakai bahasa Inggris, kemudian dia pakai bahasa Jerman. Dan saya pernah itu ada lecture yang bilingual, bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Jadi profesornya gantian untuk bahasa Inggris, bahasa Jerman, seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui, tadi saya kuliahnya itu self funding, jadi tetap harus bekerja untuk survive, dan karena untuk visa sendiri kita harus memiliki jaminan uang lagi untuk perpanjang visa di tahun berikutnya. Nah, oleh karena itu, dulu pengalaman saya mulai dari nol. Nah, jadi dulu saya pernah kerja part-time bersih-bersihin rumah. Ya, ini yang bisa dilihat di sini. Ini dulu saya kerja bersihkan rumah, jadi tukang bersih-bersih itu selama 1 semesteran. Jadi di sini uniknya itu adalah seni di mana kita walaupun belajar, kita juga harus bekerja untuk survive. Nah, gimana kita bisa memanajemen waktu kita belajar terus sambil bekerja, itu kita harus benar-benar pinter manajemen waktu kita. Tapi kebanyakan untuk pekerjaan seperti part-time yang bekerja di hotel, di restoran, di supermarket itu biasanya shift-shiftan. Kadang di hari kerja itu atau di hari kuliah itu ada, tapi cuma berapa jam, 4 jam atau 5 jam. Nah, tapi biasanya tuh saya kerjanya pas weekend. Jadi Senin sampai Jumat kuliah, Sabtu Minggu itu kerja. Jadi ya itulah ada suka dukanya. Tapi dengan saya kerja part-time, pertama bersihin rumah kayak gini, ini karena kita kerja sama orang Jerman. Jadi di sini saya nggak cuma bersih-bersih terus jadi kita bisa belajar bahasa Jerman juga, belajar komunikasi bersama orang Jerman, orang native sini.
kemudian tahu karakter orang Jerman itu gimana, orang di sini. Jadi kita tahu, orang Jerman itu karakternya begini ya. Orang Jerman itu, kita bisa bahasa Jerman. Jadi kalau misal kita balik ke Indonesia, ini kita punya tambahan skill, yaitu kita bisa bahasa selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kita juga bisa bahasa Jerman, seperti itu. Nah, untuk yang di tengah ini, jadi setelah saya kerja di hotel, di restoran, itu saya pernah pas itu menjadi asisten dosen. Jadi di sini jadi asisten profesor. Nah, kenapa kok bisa jadi asisten? Jadi kalau untuk menjadi asisten itu pertama itu dilihat dari performa kita. Jadi performa pas kita ujian, kalau misalnya nilainya bagus, kita bisa minta atau ditawari sama dosen kita. Nah, pas itu kebetulan saya ditawari sama dosen saya, kamu mau nggak bantu saya untuk mengerjakan proyek European Project ini. Jadi pas itu saya mengerjakan proyek Optimum atau Optimized Industrial IoT and Control Platform. Jadi saya disuruh membuat software untuk digitalisasi crane. Jadi crane di sini membuat semi autonomous crane, jadi bikin Android apps. Oke, crane ini saling berkomunikasi satu sama lain. Seperti itu. Nah, lalu pas waktu menjadi asisten juga itu saya dapat kesempatan untuk bekerja di perusahaan. Nah, jadi kalau di perusahaan di sini yang saya masuk adalah perusahaan Kortronik. Jadi yang foto terakhir ini, yang ketiga dari kanan ini saya sama manajer saya. Jadi pas itu saya bekerja sebagai software developer. Jadi membuat user interface untuk testing stand. Jadi di sini Kortronik adalah perusahaan untuk membuat stand ya. Jadi stand kalau teman belum tahu itu adalah ring jantung. Jadi di sini saya bikin develop software untuk membantu digitalisasi dari lab yang produksi stand ini. Lalu untuk research activities ya. Jadi di sini untuk di Jerman itu ada banyak bidang, teman-teman. Jadi mungkin ini mungkin langsung ini dulu aja. Jadi di elektro di Jerman ini itu ada macam-macam. Teman-teman ada power engineering. Jadi kalau misalnya teman-teman yang tertarik untuk belajar renewable energy bisa masuk ke power engineering, energy conversion, power electronic. Lalu untuk electronics engineer di sini kita belajar hardware, misalnya programmable integrated circuit, terus mendesain hardware, VLSI, kemudian ada software embedded system, di mana kita bisa mengcoding FPGA atau microcontroller, kemudian microsystem dan nanoteknologi. Itu pun adalah salah satu bidang riset yang lagi gencar-gencarnya dilakukan di Jerman. Lalu biomedik sendiri ini, ya teman-teman sendiri ini gabungannya dari elektro sama medical engineering atau kedokteran. Nah, lalu telecommunication tadi yang seperti saya bilang, bahwasanya ketika teman-teman belajar IoT, kita nggak harus cuma belajar elektronik saja, tapi kita juga harus belajar gimana metode untuk propagasi paket. Kemudian ada juga radar atau satelit, kemudian audio processing. Nah, kemudian ada control system atau di bidang automation technology. Kemudian IT. Nah, jadi IT di sini kebanyakan itu gabungannya elektronik sama computer engineering ya, teman-teman. Jadi ada computer vision, kemudian kita belajar machine learning, deep learning itu ada di prodi IT ini. Ada pula kalau misalnya teman-teman yang terkait bidang informatik, itu ada sendiri di bidangnya. Namun untuk di machine learning dan deep learning di sini dalam konteks yang berkaitan sama elektro. Jadi misal berhubungan dengan data sensor, terus data kamera, seperti itu. Kalau misal untuk informatik sendiri, data machine learning atau deep learning-nya itu kadang digunakan untuk natural language processing, atau misal teman-teman tahu yang di HP ada prediction text. Jadi misal teman ngetik terus ada keluar rekomendasi ini kata ini selanjutnya. Nah, itu adalah salah satu aplikasinya. Lalu ya di sini kita juga belajar software engineering, jadi gimana membuat interface, terus membuat software berdasarkan protokol untuk industrial IoT atau IoT biasa, seperti itu. Nah, untuk research activity saya, alhamdulillah dulu saya pernah semasa kuliah pernah berkecimpung dalam banyak proyek di sini.
Jadi dari bidang AI, terus bidang industrial IoT, embedded system itu saya pernah pertama ada personal intelligence assistant. Ini dulu saya lomba bersama dengan orang Jerman di sini dan alhamdulillah dapat juara 3 dan pernah masuk di berita lokalnya sini. Nah itu jadi di sini pengalaman yang ada di sini ini sangatlah bermanfaat. Jadi pertama itu saya aslinya bonek. Kalau misalnya teman-teman bonek itu kalau orang Surabaya itu karena saya dari Surabaya bondo nekat. Jadi di sini pertama saya nyoba lah pokoknya. Ya pertama dalam riset itu kita nggak tahu apa-apa. Kamu disuruh kerjakan ini. Anda suruh kerjakan ini. Kamu harus bisa. Nah, tapi itulah uniknya. Ketika kita tetap istiqomah, kemudian tetap ada niat untuk belajar, dan kita masih tetap kerja keras untuk tetap bersikukuh bekerja di bidang kita. Nah, insya Allah bakal di hasilnya itu juga bakal memuaskan seperti ini. Jadi untuk riset sendiri ya nggak tahu, kalau nggak tahu ya kita belajar. Jangan menyerah karena tidak ada sesuatu yang instan di sini. Jadi tetaplah belajar karena kalau teman-teman diimbangi dengan niat yang lurus, niat untuk belajar, maka maka kita akan jadi kalau misal dalam ilmu psikologi ya, maka kita akan memancarkan frekuensi positivity. Jadi ketika kita masih niat, kita ingin belajar, kita masih ada kemauan, maka untuk belajar itu dimudahkan, teman-teman, untuk belajar. Jadi nggak tahu, terus menjadi tahu, terus akhirnya ketika kita menemukan solusinya, kita bakal belajar banyak. Oh, jadi aku sudah belajar ini macam-macam. Misal saya bikin ini ada hardware di sini. Oke, ini gimana sih cara koneksinya? Bikin dari Raspberry connect ke sini gimana sih? Ya kita cari tutorial. Oke, kita cari papernya gimana. Nah, seperti itu. Jadi bisa lah kalau misal kita udah mentok nggak tahu ya kita bertanya sama yang ahlinya. Seperti itu teman-teman. Jadi sekarang bersyukur kita ada Google juga, ada macam-macam. Jadi kita bisa bertanya lah kepada Mbah Google. Seperti itu. Nah, kemudian untuk proyek saya sekarang ini berbasis dengan software engineering. Jadi jadi di sini seperti yang saya bilang tadi, semua disiplin ilmu itu nggak melulu untuk cuma satu bidang aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan jurusan lain. Jadi kebetulan saya bekerja di bidang maritim. Jadi di sini membuatkan software untuk diagnosis kapal, apa yang terjadi di kapal karena sensor kapal kan ada banyak, ada ratusan, ada ribuan. Itu kita menganalisa dan sebagai data science. Oke, kita analisa sensornya apa sih yang rusak di bagian mananya sih, di bagian turbo chargingnya lah, di bagian mananya. Nah itulah menariknya ketika kita bisa explore atau belajar tentang elektro atau belajar tentang software ini. Jadi kita bisa mengembangkan ilmu kita, menerapkan ilmu kita di berbagai macam bidang. Jadi sebelumnya saya pernah di biomedik, kemudian sekarang pindah ke bidang mesin. Jadi itulah keseruannya teman-teman. Ya mungkin kita lanjutkan aja langsung di sesi tanya jawab aja ya Mas Ubi ya. Ini jadi lebih kita banyakin diskusi aja mungkin teman-teman. Itu. Oke, menarik sekali sih Mas. Ini ada beberapa sih mungkin yang saya pengen tanya. Iya. Monggo. Tadi kan bicara soal apa ya, kerja part time yang hanya 20 jam per hari. Itu per minggu itu. Per minggu per hari. Per hari nggak kuliah. Iya, bolos. Iya, kalau per minggu itu kan berarti untuk pekerjaannya itu yang paling tidak menyita waktu lah, apa Mas kira-kira Mas? Karena kan mungkin saya nggak tahu ya di sana itu kan kalau misalkan kerja di restoran itu seperti apa dan sebagainya itu. Gimana itu? Jadi kalau pengalaman saya itu dulu kan saya kerja bersihin rumah sama pernah kerja di hotel juga. Jadi untuk kerjanya itu terkadang kalau misal weekend itu kita kerja kan langsung 8 jam itu. Langsung 8 jam per hari Sabtu Minggu itu. Jadi total kan 16 jam.
itu per minggu. Nah itu juga menguras energi banget karena kita kerja itu mulai jam 8 pagi terus baru selesai itu sekitar jam 5 sore gitu. Jadi kuliah pun itu juga full kan tiap hari itu, jadi dari pagi sampai sore, atau ada yang pas itu pernah hari Jumat itu nggak ada kuliah, jadi alhamdulillah Jumat itu kosong, jadi masih ada jeda istirahat 1 hari sebelum bekerja. Kalau kalau untuk kerja seperti itu sangatlah menguras energi. Tapi ya itulah seru. Jadi kita bisa apa namanya, bisa berinteraksi dengan orang sini, kemudian istilahnya seru lah. Kita juga bisa sambil menyelam, sambil minum air, kuliah, terus dapat ilmu juga yang lain. Seperti itu, Mas Obi. Itu per jam berapa, Mas, ininya, penghasilannya? Oh iya, jadi di sini itu sistemnya per jam. Jadi kalau untuk kerja ya tadi seperti di hotel itu per jamnya 9,5 euro atau setara sekitar 150.000 per jam. Nah, kalau yang di perusahaan atau jadi asisten dosen itu 12 euro per jamnya. Jadi ada perbedaan untuk golongan kerja penghasilannya per jamnya itu tadi. Oh, banyak juga ya, Mas? Iya, tapi kalau dikurskan ke sini ya dengan biaya hidup sini ya, misal kita kerja dapat penghasilan 400-450 euro ya lumayan lah bisa menutupi biaya hidup bulan gitu. Terus tadi ngomong-ngomong soal yang biaya per tahun, itu memang setiap tahun kita wajib deposit gitu ya? Iya, jadi deposit itu istilahnya kalau misal kita nggak bukan beasiswa atau kita biaya sendiri, itu kita wajib memiliki uang di bank kita itu ya minimum 10.000 lah. Tapi tergantung kotanya sih. Jadi kalau di kota saya, misalnya kota yang kecil, itu bisa cuma asal kamu memberikan deposit uang sebesar 7.000. 7.000 itu udah cukup untuk perpanjang visa untuk tahun depan. Gitu. Jadi tergantung kotanya. Jadi kalau misalnya kayak kota di Munchen, kota Stuttgart, Karlsruhe, yang kota-kota besar itu at least harus minimum uang sekitar 9.000 euro. Karena biaya hidup di sana itu lebih mahal. Jadi tergantung biaya hidup di masing-masing kota itu sendiri. Itu semua mahasiswa atau termasuk orang yang bekerja di sana, Mas? Misal jadi dosen di sana atau gimana itu? Nah, itu hanya untuk mahasiswa S1 dan S2. Berarti Jadi kalau kalau sekarang udah lulus gini udah nggak deposit ya? nggak deposit. Jadi kalau hitungannya S3 atau kerja biasa itu, kalau S3 di sini itu hitungannya kerja. Jadi nggak ada kuliah. Jadi kita kerja malah kita disuruh ngajar kadang di sini. Disuruh ngajar mahasiswa. Nah, lalu untuk kerja sendiri, kita kalau nggak pakai block account, itu kita pakai kontrak kerja kita. Jadi di kontrak kerja itu kan ada, jadi kita penghasilan kita segini sebulan. Gitu. Jadi untuk meyakinkan pihak visa, pihak imigrasi itu oke dengan kontrak kerja kita itu sendiri. Begitu. Tapi untuk beasiswa, itu misal setahu saya kayak LPDP sama DAD itu, ini dari teman saya, itu kita sudah diberi letter of guarantee. Jadi dari LPDP sudah memberikan garansi bahwasanya per bulan ini mahasiswa ini bakal ditransfer uang sebesar biasanya itu 800 sampai 1.000 euro per bulan. Itu jadi nggak perlu ngasih block account seperti itu. Gitu. Tadi menarik sih soal SPP. SPP kan gratis kan sana ya? Iya, gratis. Alhamdulillah sekali. Iya, menarik ya. Cuman berarti biayanya hanya biaya hidup sana. Iya, biaya hidup. Seperti itu. Terus tadi kan kuliahnya katanya boleh masuk, boleh enggak gitu kan. Itu presensi nggak sih, Mas? Gitu. Nah, ini kembali lagi ke profesornya. Jadi ada yang mata kuliahnya misalnya perlu ada praktikum gitu kayak lab, itu masih wajib dipresensi. Jadi profesor masih nge-absen gitu. Jadi kalau misal kayak mata kuliah biasa, kalau misal cuma lecture biasa gitu,
kadang nggak di absen. Jadi terserah kita mau datang atau misal kita ada shift kerja atau kita pas itu ada meeting gitu kita bisa bolos. Tapi yaitu yang terpenting adalah gimana kita bisa mengejar ketertinggalan kuliah. Jadi misal kita nggak masuk hari ini, kemudian jadi dalam 1 minggu itu ada 2 kali pertemuan. Jadi misal kita bolos yang di pertemuan pertama, itu gimana kita bisa ngejar? Karena kadang itu pas kita kuliah itu di sini tuh 2 arah. Jadi kadang kita ditanyain random. Ini jadi pertemuan sebelumnya ini kita membahas ini, ada yang bisa tahu tiba-tiba random ya kamu apa kemarin kita bahasnya gimana, konsepnya gimana. Itu. Jadi kita harus gimana kita tetap harus bisa memanajemen waktu antara belajar sama bekerja sama aktivitas lain, tapi tetap harus bisa dimanajemen. Seperti itu. Oh, mantap. Wah, ini lagi hujan deras ini di Jogja. Wah. Lagi hujan angin ini. Wah, hati-hati. Oh, iya. Ngeri-ngeri. Oke. Terus masalah ini sih Mas, masalah apa tadi itu yang dikonversi dari kredit. Kredit. Nah, itu ya. Kalau misalkan dari jurusan fisika lah ya. Fisika kan masih ada nyangkut-nyangkutnya elektro, ada inilah instrumentasi gitu-gitu kan masih ada nyangkutnya. Terus matematikanya juga ada matematika teknik gitu kan. Nah, itu apakah juga harus matrikulasi, Mas? Kalau di Indonesia kan kalau lintas jurusan harus matrikulasi. Kalau seperti itu biasanya dari persyaratan. Jadi pas waktu kita sebelum mendaftar kan ada persyaratan itu. Jadi mandatori misalnya harus punya kredit tentang matematika yang berhubungan sama matematika itu minimum 21 kredit itu kalau untuk engineering ya. Itu. Kemudian ada lagi kalau misal mau masuk elektro itu harus ada minimum memiliki basic di elektro. Jadi kalau misal untuk pindah jurusan dari fisika murni seperti itu Mas dirasa nggak bisa karena dianggap nggak linear. Jadi ini saya juga punya pengalaman ya. Jadi pas itu pernah mau nge-apply mekatronik. Nah, dan itu langsung auto ditolak karena ya itu tadi karena orang Jerman sendiri ini senang dengan yang linear. Jadi kalau misal kita mau masuk elektro ya, at least kita degree kita itu elektro seperti itu atau komputer lah minimum. Tapi kalau elektro ke komputer kita masih bisa nyebrang kalau elektro ke komputer. Itu. Seperti itu. Berarti kalau misal nih saya tertarik sama bisnis gitu kan, itu nggak bisa ya lah misalkan dari elektronika masuk ke situ. Bisa. Kalau MBA, kalau manajemen bisnis itu semua jurusan bisa masuk kalau manajemen bisnis itu. Ini beda konteks kalau untuk bisnis ya. Oh itu siap. Ya. Kalau di Jerman ada nggak kampus pendidikan sih Mas? Kampus yang memang fokus di pendidikan gitu. Kalau kampus yang bidang pendidikan itu mungkin ada ya, ada cuma di beberapa kota tertentu itu kalau untuk informasi itu saya masih kurang tahu karena biasanya itu ada memang khusus untuk supaya menjadi guru gitu kan. Ini kan juga perlu guru sekolah itu ada program khususnya dan itu juga bukan khusus seperti kalau di Indonesia kan ada UNESA, UNY itu yang pendidikan kan. Nah ini tetap bisa contoh di University of Rostock itu mungkin ada programnya di misal di jurusan fisika itu nanti ada programnya nanti penjurusannya misal mau fisikanya untuk di industri atau fisikanya untuk ngajar itu ada tergantung. Ya. Oke, mungkin kita langsung aja ke topik-topik utama ya Mas. Iya, betul. Di sekarang itu Mas kan lagi ada riset nih di Universitas Wismar. Itu risetnya tentang apa sih Mas? Terus gimana sih kok bisa nyantol ke sana gitu? Ya, jadi untuk riset sendiri ya. Jadi kebetulan saya diterima menjadi staf riset. Jadi alhamdulillah saya diterima sebelum saya lulus. Jadi sebelum lulus itu saya udah diterima sebagai staf riset.
karena pas itu saya sudah semester akhir dan sedang melakukan tesis. Jadi ditawari ada pembukaan lowongan. Ya udahlah saya coba apply. Jadi saya coba apply dan kebetulan ini kok topiknya seru. Kok berhubungan sama mesin kapal gitu. Nah, karena dulu saya pernah magang juga di bidang otomotif dulu di VEDC di Malang. Nah, itu ya udahlah saya coba bonek lah, biasalah bonek. Kita coba apply, bismillahirrahmanirrahim. Ya alhamdulillah di invite untuk interview. Nah, di invite untuk interview dan di interview itu ya biasa. Jadi kita ditanyain basicnya. Anda tahu nggak tentang basic diagnosis? Jadi topik saya kebetulan ini adalah gimana saya bisa membuat software untuk diagnosis mesin kapal. Jadi gimana mesin kapal itu kan kalau misal pasti kan kalau misal dalam kayak contoh kapal logistik itu kan dia pasti bergerak terus kan ke seluruh dunia tanpa henti. Nah, itu gimana sih kita bisa memonitoring performa dari mesin kapal tersebut. Nah, mesin kapal kan juga ada banyak tuh apa namanya sub fungsinya. Jadi ada yang untuk cooling waternya, kemudian di turbo chargingnya, kemudian di bagian propulsinya, macam-macam. Nah, dari masing-masing sistem itu dirasa kita perlu ada sebuah real time monitoring. Terus real time monitoring ini juga memiliki real time diagnosis. Jadi misal ada salah satu sensor yang error. Karena kalau salah satu sensor error, pembacaan error, maka itu bisa menyebabkan ada kesalahan di mesin ini. Karena satu kesalahan dalam satu sensor atau satu pembacaan itu bisa impact-nya sangat besar ke satu mesin kapal. Jadi ya kita nggak mau kan kapal itu misalnya terhempas atau rusak di tengah pelayaran itu. Nah, jadi gimana caranya kita membuat software dari real time sensor ini kita tahu, oh oke, sensor ini rusak, oh apa sih penyebabnya, jadi komponennya apa yang rusak. Nah, kalau komponennya kita tahu apa yang rusak, jadi semisal kapal ini berlabuh di pelabuhan selanjutnya, misal dari Jerman mau ke Taiwan. Nah, pelabuhan selanjutnya ke Taiwan, di Taiwan atau di Hong Kong. Nah, di Taiwan ini udah diinformasikan bahwasanya ada komponen yang rusak. Nah, karena kalau misal kita udah tahu komponen yang rusak apa, jadi langsung udah disiapkan komponen di pelabuhan selanjutnya tanpa memerlukan dwelling time. Jadi dwelling time ini waktu kapal untuk berlabuh. Jadi semakin lama dwelling time atau waktu untuk kapal untuk berlabuh, untuk maintenance, sambil nunggu komponen itu biayanya itu semakin tinggi. Biaya kita nyewa pelabuhan itu semakin tinggi. Nah, gimana kita bisa meminimalisir itu? Jadi kita bikin software untuk menganalisa kerusakannya ada ini, komponennya apa, bla bla bla. Jadi kita kirim, oke, tolong sediakan ini. Jadi istilahnya ini juga salah satu di bidang AI juga ya. Jadi untuk predictive maintenance di sini. Berarti lebih ke monitoring ya Mas, monitoring untuk pengecekan, terus nanti kebutuhannya apa, baru ya untuk lebih ke monitoring lah. Iya, monitoring dan untuk prediksi maintenance lah, lebih ke situ. Pak, ini untuk teman-teman yang senang di bidang IoT ini kan cukup menarik untuk bidang-bidang kayak gini. Memang zaman sekarang itu banyak device yang apa ya, seperti wajib sekarang itu sepertinya wajib untuk terhubung ke server supaya nanti pengolahan datanya itu lebih maksimal gitu. Oke, kita lanjutkan ke saran penjurusan yang sesuai dengan kebutuhan industri di teknik elektro. Kalau saya waktu S1 kan juga ada penjurusan macam-macam. Sekarang itu ada elektromedis, mekatronika, terus ada instrumentasi. Terus ada apa ya? Banyak sih. Kalau dulu zaman saya masih belum banyak pilihannya, cuman kayak perekayasaan sistem elektronik, audio video. Dulu masih ada audio video. Sekarang kan udah ditinggalkan. Nah, terus mungkin bisa dijelasin nih Mas, kalau sekarang yang cocok apa sih untuk penjurusan itu? Kalau untuk penjurusan ya, mungkin kita kembali ke slide yang tadi. Nah, untuk elektro sendiri, ini secara general ya, secara general di dunia itu
Pertama, kalau misal teman-teman ingin fokus di bidang energi, kayak misal di bidang pembangkit atau di bidang kayak pembangkit listrik tenaga angin atau geothermal, nah itu mungkin bisa masuk ke power engineering. Tapi untuk ini pengetahuan saya di sini, kalau di Jerman sendiri untuk power engineering ini udah mulai dikit peminatannya, karena sekarang di industri permintaannya sudah stuck di poin tertentu, bahwasanya ya sudah, ini renewable energy sekarang masih ya kebanyakan angin, solar cell, air, geothermal, ombak, seperti itu. Nah, lalu untuk field, untuk pekerjaan sekarang itu kan kebanyakannya di bidang IT kan. Jadi entah itu untuk web, kemudian untuk software, software developer, atau misalnya di bidang AI, nah bidang IoT. Nah, untuk itu tadi teman-teman first step adalah belajar elektronik dulu. Jadi di elektronik ini diajari juga gimana kita bisa membuat hardware, kemudian merancang PCB, di mana itu adalah basic utama sebagai seorang engineer, apalagi elektro. Jadi kita harus tahu hardware, tahu rangkaian listrik, terus rangkaian elektronika, rangkaian amplifier. Nah, itu basic utamanya. Karena kalau misal teman-teman mau belajar tentang IoT, nah itu kan nanti ujung-ujungnya nanti ada pengolahan sinyal digital. Nah, pengolahan sinyal digital ini yang teman-teman perlu pelajari juga di elektronika ini. Ya, jadi misal sensor ini berapa sinyal ini impulsnya berapa. Nah, itu kan ada diajari juga di elektronik, kemudian ada juga diajari di telecommunication untuk pengolahan sinyal digitalnya itu. Jadi kemudian untuk embedded system sendiri itu setelah kita bisa mendesain hardware, kemudian kita kan membuat sistem. Itu sudah disebut sebagai embedded system. Sistem data integrasi. Nah, kemudian embedded system sendiri ini kan pasti perlu kita program. Nah, salah satu kuncinya di sini, selain kita bisa mendesain hardware, itu kita juga harus bisa memprogramnya untuk aplikasi yang seharusnya. Jadi misal seperti yang Mas Obi biasanya share ya, itu kita bisa bikin sensor untuk ultrasonik. Nah, itu kita harus ngoding. Ini gimana sih kita bisa ngoding sensor ultrasonik supaya pembacaannya pas, itu gimana. Nah, itu second step, jadi belajar pemrograman. Kemudian setelah belajar pemrograman, ketika teman-teman ini untuk yang ingin di bidang IoT atau industrial IoT, ini kita ada namanya belajar propagasi. Jadi protokol, belajar tentang network engineering. Jadi kalau network engineering sendiri di sini masuk di bidang IT. Nah, di bidang IT ini nanti kita belajar gimana sih kita bisa mengirimkan sinyal dari sensor satu atau ke sistem yang lain. Itu untuk sistem monitoring contohnya. Gimana sih kita bisa mengirim sinyal kontrol dari sistem SCADA ini ke sistem yang lain. Nah, itu ada kita belajar protokolnya. Jadi gimana paket itu dikirimkan, gimana struktur paketnya. Kemudian kan pasti kalau kita mengirimkan pasti perlu ada protokol. Kemudian kita juga harus belajar security-nya gimana. Nah, karena security ini adalah suatu yang penting kalau misal kita ingin develop atau mengembangkan suatu software yang berbasis IoT. Jadi supaya data kita itu tidak dihack sama orang, istilahnya lah, atau data kita tidak hilang di tengah jalan. Itu kunci utamanya. Jadi di protokol. Nah, kemudian itu di bidang IoT atau industrial IoT ya teman-teman. Kalau misalnya mau di bidang komputer sendiri, jadi teman-teman harus memiliki basic programming yang sangat kuat. Jadi basic programming di sini pertama itu kalau misalnya teman-teman menjadi data scientist, jadi gimana kita bisa mengolah big data atau data yang ada jumlahnya ratusan atau ribuan, itu gimana kita bisa mengolahnya. Jadi pertama kita belajar Python untuk data science. Itu kita bisa belajar bahasa Python atau bahasa R language. Kemudian untuk bikin software itu macam-macam teman-teman. Jadi tergantung keperluan.
Jadi bisa pakai bisa belajar kebanyakan bahasa C++ ya, bahasa C++ atau C#. Kemudian untuk di bidang web karena IoT sendiri tidak terlepas dari web interface kadang ya. Jadi di HP, kemudian di web. Jadi kita harus belajar JavaScript. Nah, itu salah satu kuncinya kalau untuk di web development sendiri. Kemudian ya itu aja sih mungkin untuk saran untuk penjurusan. Jadi tergantung teman-teman passionnya ingin belajar kombinasi sama hardware atau software, atau ingin murni software. Kalau murni software silakan ke komputer. Kalau ingin bisa belajar hardware, belajar software, itu bisa lah masuk ke elektronik atau ke IT. Nah, seperti itu. Menarik. Jadi memang lebih ditekankan ke apanya gitu ya. Jadi teman-teman yang memang suka hardware itu bisa ke elektronik. Toh juga elektronik itu peluangnya gede banget. Saya lihat di beberapa freelancer internasional itu kan para desainer PCB itu gajinya gede-gede saya lihat. Wow, bisa kayak gitu. Jadi memang kalau misalkan kita fokus di bidang yang kita sukai, bisa maksimal lah gitu. Oh ya, lalu tambahan lagi kalau untuk di bidang IT, sekarang tuh kita bisa bekerja remote. Kalau IT itu ya, jadi misal teman-teman kerjanya di Indonesia, tapi ngikut perusahaan di luar negeri, di Eropa, di Amerika itu bisa. Karena kebanyakan itu IT itu peluangnya semakin besar. Jadi kan kita hanya perlu coding kan, cuma perlu laptop, internet. Udah. Kalau meeting pun ya kita janjian lah waktu sama walaupun berbeda jam kayak sekarang ini kan. Itu jadi jadi kalau misal dalam ranah sekarang yang lagi pandemi kan sekarang ini, jadi ingat sekarang kan pandemi ya, jadi pandemi itu jadi di mana kita harus membatasi aktivitas di luar juga. Nah, untuk peluang di bidang seperti IT atau di elektro ini ya peluangnya juga besar karena kita bisa work from home. Jadi di sini kita misal elektronik ya, kita kan desain. Nah, desain itu kadang kita desain hardware terus untuk PCB. Nah, itu kan PCB sekarang kan kita bisa upload online kan, kemudian dikirim ke tempat kita. Nah, itulah canggihnya sekarang teknologi. Kemudian untuk software sendiri itu kan kita ngoding ya. Kita ngoding. Tapi kalau misal contohnya kayak kasusnya kayak saya kemarin, jadi di Jerman kan di lockdown ya, di Jerman. Itu jadi nggak bisa, kampus ditutup. Nah, jadi sedangkan saya perlu ngakses ke mesin tadi. Akses ke mesin kan itu gimana? Nah, ya itu tadi. Tetap nggak mau saya harus minta izin ke kampus untuk mengakses lab itu tadi. Itu tapi tergantung untuk di bidang elektronik yang masih berhubungan sama hardware atau engine itu kadang masih bisa WFA. Tapi kalau yang untuk bidang pure IT itu kita bisa bekerja full remote dari rumah seperti itu tadi. Mantap, Mas. Keren. Berarti untuk peluang kerja sebagai peneliti lah di bidang elektronik, terus IT, apalagi IoT gitu kan, itu memang masih layak gitu loh. Jadi karena bisa remote dan sebagainya, itu adalah salah satu solusi buat teman-teman yang bingung kan, sekarang skill apa nih yang paling dicari itu. Semua berlomba-lomba untuk bikin bisnis, tapi ya nyatanya ketika pandemi kayak gini, daya belinya orang Indonesia berkurang. Jadi saya lihat ada beberapa fenomena ya, teman-teman saya yang ada produk-produk elektronik untuk otomotif, terus untuk pertanian dan sebagainya, perikanan gitu kan. Untuk otomotif itu ternyata dari India itu kenceng banget orderannya. Itu elektronik untuk otomotif. Terus Thailand juga kebutuhan elektronik untuk otomotif itu lagi kenceng-kencengnya. Jadi saat pandemi mereka penghasilannya bisa 3 kali lipat dari biasanya. Kan unik gitu loh. Sedangkan di Indonesia sendiri kita lagi bingung kan untuk bertahan hidup dan campaign-campaignnya juga ya kayak gitulah. Jadi mungkin teman-teman yang merasa elektro itu kerjaan di mana sih, dan kebanyakan memang kalau di desa mungkin masih mindsetnya kalau teknik elektro itu nanti nyervis TV, terus nyervis itu printer gitu kan, padahal enggak juga gitu loh. Ternyata di luar sana banyak job-job yang bisa dikerjakan.
Termasuk di Jogja sendiri ada salah satu startup yang di bidang perikanan, namanya Jalatek, itu mereka ekspornya itu ke Ekuador. Kan produksi di Indonesia ekspornya ke Ekuador gitu loh. Jadi mungkin memang produk-produk elektronik sangat banyak di luar sana yang bisa kita kita sediakan untuk kebutuhan mereka. Mungkin di Indonesia kalau menurut saya ya ini sih Mas, karena kebanyakan produk Cina yang masuk sih. Nah, Jadi ya kan itu. yang barangnya murah-murah loh gitu loh. Tapi di luar negeri kan cukup menghargai sebuah produk elektronik gitu loh. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang di jurusan elektronika, mekatronika, atau informatika yang berhubungan dengan embedded system, hardware gitu kan, itu mungkin teman-teman juga bisa mencari referensi untuk pekerjaan di luar negeri kayak freelancer internasional dan sebagainya. Gitu sih. Wah, keren ini. Jadi emang waktu pandemi kadang malah menjadi Keberkahan. berkah untuk Iya, betul. Iya. Gitu. Oke, Kemudian kita masuk ke ini aja Mas, karena kan kita aslinya 40 menit untuk materi, 15 menit untuk tanya jawab, tapi karena seru banget jadinya bablas ya. Oh iya. Iya. Ya, nggak apa-apa lah. Gitu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, mungkin saya nggak akan semuanya saya tanyakan, tapi ya saya merangkum di beberapa pertanyaan. Itu teman-teman masih kepo. Terus kenapa sih Mas Irfan itu pertamanya memilih negara Jerman gitu loh untuk melanjutkan S2 gitu. Kalau tiba-tiba bisa milih sana gitu loh. Tadi di awal memang udah dijelaskan, tapi mungkin yang memantapkan Mas untuk niat pergi ke Jerman untuk melanjutkan S2 itu gimana Mas? Ya, jadi cerita ya dulu kan aslinya kan ya ini mungkin cerita dulu. Jadi teman-teman mungkin setelah lulus yang habis ini lulus itu kan masih bingung antara mau S2 atau mau langsung berkecimpung di dunia kerja. Itu mungkin teman-teman harus meluruskan niat dulu. Teman-teman mau berkecimpung di dunia mana sih? Kalau di dunia riset atau akademis, ya silakan kita bisa lanjut ke S2 untuk belajar, mencari beasiswa, kuliah di luar negeri. Itu tadi kalau misal teman-teman ingin menjadi praktisi industri, nah itu bisa ketika lulus langsunglah terjun ke dunia industri. Kemudian kalau misal di suatu saat ketika teman-teman ingin lanjut sekolah lagi setelah berkecimpung di dunia industri, itu juga nggak masalah. Jadi itu bisa menjadi batu loncatan teman-teman ketika kuliah di luar negeri, teman-teman sudah punya pengalaman kerja, dan itu pun teman-teman juga bisa mendapatkan kerja di luar negeri juga. Itu yang pertama. Kemudian kalau untuk di bidang riset seperti saya sendiri, karena saya senang berkecimpung di dunia riset udah dari SMA, kemudian udah dari waktu di S1 dulu berkecimpung di tim robot. Nah, kemudian pas waktu di tim robot itu kan saya pernah kan itu ke India kan, pas itu kebetulan orangnya India, pas aku Robocon. Nah itu diskusi sama teman-teman yang dari negara lain. Wah, ini teknologinya kok canggih-canggih ya? Ini kapan Indonesia bisa seperti ini? Nah itu dari itulah saya mematapkan niat saya bahwasanya kita Indonesia ini perlu orang-orang yang bisa berpikir out of the box. Gimana kita bisa mengembangkan produk kita sendiri. Nah, oleh karena itu saya termotivasi untuk belajar ke Jerman. Seperti yang ketahui, Prof. Habibie, atau almarhum Prof. Habibie itu kan juga berasal dari Jerman. Dan orang Jerman pun juga segan dengan beliau. Karena beliau pun juga nggak cuma berkontribusi untuk Indonesia, tapi juga berkontribusi untuk negara Jerman sendiri. Karena menemukan beberapa konsep yang sampai sekarang itu dipakai di kereta Jerman, di Lufthansa. Lufthansa itu adalah seperti BUMN untuk pesawatnya Jerman. Itu. Nah, oleh karena itu saya termotivasi dari semenjak saya pulang dari lomba yang di India itu, gimana ya aku bisa menciptakan teknologi yang berguna untuk negeri ini. Karena di Jerman sendiri kan sudah terkenal itu produknya seperti Mercedes, BMW, Bosch, kemudian banyak lagi produk-produk Jerman itu yang sangat high quality. Nah, di sini kemudian juga untuk research, jadi sense of research-nya itu sangat tinggi juga. Jadi ini oleh karena itu saya
cobalah ke Jerman. Jadi ke Jerman saya nyoba ngeplay walaupun banyak beberapa kampus yang gagal juga, tapi saya nggak putus asa. Jadi tetap mencoba hingga akhirnya diterima di kampus Universitas Rostock ini. Nah, intinya yang bisa kita ambil adalah bahwasanya ketika kita ingin bermimpi itu langsunglah kita dream big. Tapi dalam kita bermimpi besar itu janganlah dengan dilandasi dengan niat yang separuh-separuh. Nawaitunya itu separuh-separuh, jangan. Nawaitunya langsung full 100%. Oke, saya ingin belajar lebih. Karena ya itu tadi, saya motivasinya ingin belajar lebih di sini. Saya ingin belajar dari negeri yang bisa menciptakan teknologi banyak, kemudian suatu ketika saya sudah memiliki cukup ilmu di Jerman ini, ya saya ingin kembali untuk berkontribusi untuk negeri ini. Dan kita bisa bersinergi dengan para peneliti di bidang-bidang lain untuk memajukan Indonesia ini. Percayalah bahwasanya kita masih tidak hilang harapan untuk kemajuan Indonesia dan menuju Indonesia Emas 2045 itu masih adalah harapan. Karena kita sebagai calon pemimpin bangsa dan pemimpin peradaban nanti, Indonesia ada di tangan kita. Oleh karena itu janganlah lupa untuk selalu terus belajar. Seperti itu. Mantap. Oke Mas, ini ada yang tanya untuk tips IC agar diterima saat melamar beasiswa itu gimana Mas? Atau enggak hanya beasiswa sih, yang penting dapat LOE gitu. Nah ya, kalau tips IC itu gini, mungkin ini ada cerita, kebetulan istri saya itu juga LPDP dia, jadi ada tips IC langsung ya. Ini jadi IC itu sendiri kalau untuk mengapply kuliah, untuk mengapply kerja itu kan pertama CV ya. CV itu yang paling penting. Jadi CV itu pertama kita harus compact. Jadi compact itu simple tapi isinya ngena. Jadi isinya itu kemudian nama kita, biodata kita, kemudian mungkin teman-teman yang ada riset di waktu S1 itu bisa dimasukkan. Jadi misal riset, misalnya ada PKM. Ini masih PKM masih ada ya, program kreativitas mahasiswa? PKM masih sih kayaknya. Masih ada ya. Jadi soalnya dulu saya juga berkecimpung di PKM sama Bimas juga. Jadi itu PKM itu dimasukkan ke research project. Jadi itu bisa menambah nilai CV kita. Kemudian ada project misalnya yang freelancer gitu. Misalnya kita mengerjakan software untuk di bidang perikanan itu bisa kita masukkan ke CV kita. Kemudian dalam CV itu dari research project kita atau pengalaman kerja kita seperti magang itu bisa dideskripsikan. Teman-teman pernah pekerjaannya apa aja sih? Disuruh develop hardware, kemudian disuruh develop software itu ditulis. Kemudian dari masing-masing working experience itu ditulis kemampuan yang telah teman-teman dapatkan itu apa, dan itu berkorelasi nggak sama skill yang teman-teman tulis gitu. Jadi misal teman-teman nulis skill C++ programming, kemudian pekerjaan apa yang atau pengalaman apa yang berkorelasi dengan C++ programming ini, itu ditulis. Jadi itu juga bisa meyakinkan si interviewer untuk mengundang teman-teman untuk ke interview kerja seperti itu tadi. Dan untuk masalah LOE atau dapat beasiswa itu untuk IC sendiri itu. Jadi kita jangan lupa untuk itu tadi aslinya IC itu isinya motivasi. Jadi jangan lupa sama motivasi dari diri sendiri teman-teman. Jadi teman-teman ingin kuliah, ingin bekerja itu untuk apa sih? Kalau misal untuk kuliah, misalnya untuk beasiswa. Jadi teman-teman ingin berkontribusi apa untuk negeri ini? Ingin membuat gebrakan baru apa di ISE teman-teman itu tadi. Nah, kalau misal motivasi teman-teman gede dan itu juga realistis, nah maka si pemberi beasiswa atau si interviewer itu juga tertarik sama teman-teman, karena dari sini bisa terlihat lah bahwasanya anak ini niat bahwasanya ingin kuliah atau ingin berkontribusi untuk negeri ini, itu terlihat lah. Kemudian untuk diterima dapat LOA itu juga
ada berkasnya pertama motivation letter, CV, kemudian ya berkas-berkas lain seperti transkrip, ijazah, dan normal. Jadi yang terpenting itu CV sama motivation letter. Ingat, sama motivasi diri kita sendiri itu. Mantap. Terus kalau IELTS-nya skornya berapa Mas minimal Mas? Kalau ke sana? Kalau IELTS ini variasi ya, tergantung jurusan. Tapi kalau untuk teman-teman ingin beasiswa, IELTS-nya minimum minta 6,5 untuk IELTS sendiri. Dan kalau tergantung kampusnya, ada kampus contoh seperti di TU München atau Technische Universität München itu sendiri minta IELTS-nya 7. Jadi itu tergantung dari jurusannya, teman-teman atau kampusnya. Seperti itu tadi. Tapi secara general untuk mendaftar beasiswa mintanya IELTS 6,5. Tapi untuk DAAD itu minta IELTS 6 udah cukup, 6.0. Gitu. Terus kalau mau melanjutkan S2 di Jerman, apa perlu melampirkan rencana studi atau riset, Mas? Nah, kalau itu tergantung dari program. Nah, tapi kalau misal programnya yang research base, itu kita harus melampirkan program riset kita. Tapi kalau di Jerman, itu rata-rata programnya lecture biasa. Jadi teman-teman masih harus kuliah. Terus untuk risetnya sendiri itu di tengah-tengah kuliah. Seperti itu tadi. Nah, kalau untuk research project atau research proposal itu biasanya untuk S3. Untuk research proposal. Tapi itu bisa teman-teman lampirkan di motivation letter. Jadi teman-teman sudah punya angan-angan bahwasanya teman-teman udah lihat di silabusnya kampus yang teman-teman mau daftar. Misal, oh ada tentang automation system. Oke, mungkin bisa aja dapat ide, misal berkorelasi sama project sebelumnya waktu S1, dikorelasikanlah. Oke, dulu contoh saya, dulu kan membuat drone untuk monitoring. Nah, jadi saya korelasikan di motivation letter saya itu, oh saya ingin bergerak di bidang industrial Internet of Things. Jadi gimana kita bisa menerapkan sistem monitoring ini untuk industri yang ada di Indonesia, misalnya seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya, gimana kita bisa mengkorelasikan plan riset kita dalam motivation letter. Gitu. Oke. Banyak sih Mas, cuman pertanyaannya mirip-mirip, jadi saya ini aja jadikan satu biar. Iya. Ini Mas Irfan dari Kartika itu malah diminta bikin buku. Buku trik sekolah ke Jerman. Kan menarik juga sih. Itu saya pernah bikin sih, ini ada YouTube sama teman, jadi udah bikin YouTube juga sama teman. Jadi gimana sih kuliah sambil kerja di Jerman. Oh ada ya YouTube-nya ya? Ada, sudah di YouTube, tapi bukan saya yang upload, teman saya yang upload, kebetulan konten punya teman saya. Siap. Gitu. Nanti waktu teman-teman kalau mau lihat siaran ulang ini, nanti saya cantumkan link YouTube-nya, jadi bisa lihat lah. Bisa lihat kegiatan di Jerman itu kayak apa. Ini ada yang dari masih SMK nih. Aswar Anas, masih SMK, jurusan mekatronika. Nah, saya ingin tanyakan, lebih baik setelah lulus itu bekerja atau kuliah, Mas? Jika kuliah, apa alasannya yang membuat tekad dan mindset kuat dalam mewujudkannya? Nah, ini yang SMK juga perlu banget ini, karena mereka juga bingung. Ya. Bingung. Ya, mungkin kalau untuk teman-teman SMK, jadi karena teman-teman SMK sudah punya basic praktikal kan, sudah punya bekal untuk berkecimpung di dunia industri. Mungkin untuk saran saya, mungkin teman-teman bisa langsung ke tanah kerja, karena terkadang itu kembali lagi ke niat kita itu ingin kuliah lagi untuk apa? Kalau ingin belajar lagi untuk mendalami sesuatu bidang, seperti saya bidang industrial Internet of Things, yaitu silakan belajar. Tapi kalau semisal untuk ingin di bidang praktisi, seperti yang saya bilang tadi, itu silakan berkecimpung ke dunia kerja, karena mungkin ini realita aja ya. Kalau realita di Indonesia itu kan rata-rata kita yang lulus S1 itu hampir mirip-mirip. Kalau S2 juga masih sama seperti
sama seperti S1. Jadi kalau misal teman-teman ingin belajar, ingin bekerja, ya silakan langsung aja, teman-teman langsung bisa menerapkan ilmu yang teman-teman dapat di kuliah atau di SMK itu langsung di tempatnya. Sedangkan untuk lanjut sekolah itu kan konteksnya itu lebih untuk ke riset, ke akademis. Nah, mungkin itulah perbedaan utamanya. Ketika ingin ke jalan akademis, ya silakan kuliah. Kalau ingin udah punya basic practice atau basic untuk praktek, itu silakan menuju ke kerja dulu. Dan seperti yang saya bilang tadi, kalau misal setelah bekerja, misalnya udah 3 tahun bekerja, terus pengen kuliah, itu ya silakan. Karena dengan begitu, teman-teman sudah memiliki profil yang kompleks dan profil yang experience sekali. Kemudian ketika teman-teman mengapply beasiswa, jadi kesempatan teman-teman untuk mengapply beasiswa itu juga tinggi. Karena contoh misal kayak DAD itu kan yang reguler itu harus punya minimum pengalaman kerja 2 tahun. Nah, itu tadi. Jadi teman-teman punya profil yang bagus untuk mengapply beasiswa seperti itu tadi. Jadi banyak cara lah. Itu jalan untuk menuju Roma itu banyak cara. Itu mau langsung S2 dulu, tergantung lah teman-teman mau lihatnya gimana. Itu tadi. Jadi mungkin bisa menjawab lah. Iya. Jadi teman-teman yang saat ini ikut live ini, terus kemarin juga ikut live-nya Mas Hardika, ke depan kita bakalan ngundang juga praktisi yang memang dia itu IoT developer. Jadi memang benar-benar praktisi, juga punya channel YouTube, dan proyek-proyek yang dikerjakan itu memang banyak sih. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa menjadi gambaran lah kalau di dunia kerja itu seperti apa, dunia kuliah di jurusan teknik elektro itu seperti ini gitu kan. Nanti bisa untuk sebagai pertimbangan gitu. Gitu sih. Tapi intinya apapun apa ya level pendidikannya, yang penting skillnya sih. Jadi kalau misalkan kita kuliahnya cuman kuliah doang, terus dapat gelar sarjana atau master gitu, tapi skill kita nol, ya sama aja. Di dunia industri zaman sekarang udah nggak terlalu memikirkan IPK gitu kan. Sekarang itu memikirkan seperti portofolio yang sudah dikerjakan apa saja. Itu baik di industri, baik di beasiswa. Jadi teman-teman bisa jadi pertimbangan sih kayak gitu. Oke, terus tadi ada yang kelewat Mas. Bahasanya di sana itu Jerman sama Inggris, apa kebanyakannya bahasa Jerman aja? Nah, ini kalau S1 itu Jerman ya, kalau S1 ya. Kalau teman-teman yang SMA yang pengen nanti langsung kuliah ke Jerman tuh wajib harus belajar bahasa Jerman karena nggak ada program bahasa Inggris. Tapi kalau untuk yang master atau S3 itu programnya tergantung dari jurusan atau kampusnya. Jadi kalau misal perlu bahasa Jerman, ya minimum untuk elektro harus punya level C1. Nah, kalau misal bahasa Inggris, minimum IELTS-nya 6,5 bahasa Inggrisnya. Nah, itu terkadang itu seperti saya ini. Jadi di tempat saya itu ada program electrical engineering untuk mahasiswa internasional, ada yang program electrical engineering untuk mahasiswa Jerman sendiri. Nah, terkadang ada mata kuliah yang sama itu digabungkan lah, internasional sama Jerman. Jadi terkadang itu ada yang tetap harus ngikut pakai bahasa Jerman kuliahnya, atau kita bisa melobi profesornya untuk bilingual. Jadi pas waktu ngajar itu profesor pertama bilang bahasa Jerman, terus habis itu ditranslate. Jadi Inggrisnya itu seperti ini. Terus habis itu lanjut bahasa Jerman, bahasa Inggris. Jadi itu pernah. Jadi bisa. Tapi kalau misalnya untuk master yang internasional, kebanyakan Inggris bahasanya. Kalau ngobrol sama tetangga di sana, Mas, pakai apa, Mas? Ya, kalau untuk masalah hidup. Jadi di sini kalau masalah hidup tetap harus pakai bahasa Jerman karena orangnya nggak bisa Inggrisan. Oh gitu. Itu tadi. Jadi ya sisi ya bukan jeleknya Jerman sih. Jadi sisi survivalnya Jerman itu adalah kita juga harus punya basic bahasa Jerman. Karena kalau kita mau mengurus dokumen sesuatu itu tetap harus pakai bahasa Jerman. Mau belanja itu tetap masih perlu pakai bahasa Jerman. Seperti itu. Oke. Berarti memang wajib ya Mas harus punya C1 itu tadi. Kalau untuk kehidupan sih minimum A1, A2, yang penting diajak ngomong nyambung lah, nggak masalah lah. Yang penting diajak ngomong nyambung. Tapi kalau untuk kuliah memang nggak disyaratkan ya itu?
Kalau kuliah, kalau internasional enggak perlu, cuma perlu bahasa Inggris saja. Terus pertama ke sana bingung nggak, Mas? Bahasa Jerman. Kalau pertama itu, nah jadi dulu itu kan saya lulus 2016, jadi baru kuliah 2017. Jadi di semasa transisi 1 tahun ini itu saya kerja freelancer juga, karena saya juga itu seperti Mas Abi bilang tadi, saya juga develop startup namanya Aeroboshop. Freelancer ngerjakan project IoT, project robot. Nah itu sembari itu saya juga ini les Jerman sama les IELTS. Jadi untuk mengcover bahasa Jerman saya. Dulu saya les sampai B1 sih, level B1, dan ngambil ujiannya alhamdulillah lulus, sudah punya sertifikat. Jadi alhamdulillah udah punya basic sebelum ke Jerman untuk ngobrol sama orang Jerman sendiri. Itu pas di Indonesia ya, Mas, berarti yang... Ya, pas di Indonesia. Berapa tahun, Mas, itu persiapan? Jadi saya dulu persiapan ngambil kelas super intensif, jadi tiap hari itu selama 1 semester untuk persiapannya untuk bahasa Jerman. Mantap. Banyak yang dipelajari kalau mau ke Jerman. Iya. Ini juga ada pertanyaan nih dari Lutfi Maulana. Dia adalah mahasiswa jurusan D3 Teknik Mesin. Yang sekarang bikin TA-nya itu rancang bangun simulator Central Control Room. Nah, pindah haluan dari mesin ke elektronik. Ini banyak juga nih. Jadi teman-teman yang ikutan Indobot Academy, ada juga yang dari teknik mesin. Itu pada belajar Arduino, terus ngoding. Jadi mereka yang dari teknik mesin aja belajarnya Arduino gitu loh. Nah, terus di sini apakah ada program S1 Teknik Elektro di Jerman untuk beasiswa sih, Mas? Jadi dia menanyakan ke beasiswa sih. Tapi S1 karena dia dari D3. Ya. Jadi kalau untuk S1 sendiri itu memang belum ada beasiswanya. Jadi ada ketika teman-teman udah jadi mahasiswa itu ada beasiswanya yang disediakan dari pemerintah Jerman itu sendiri. Namanya Deutschland Stipendium. Nah, tapi itu beasiswanya juga nggak mengcover biaya kuliah selama S1. Jadi cuma hanya berapa semester aja. Dan itu cuma di cover 300 euro per bulan. Sedangkan biaya hidup kan biasanya minimum 450 atau 500 kan per bulannya itu. Jadi untuk beasiswa S1 tidak ada. Seperti itu. Ya. Terus untuk ini, Mas, ada yang menarik dari Gilang Perdana. Selamat siang, Mas. Untuk proyek-proyek IoT elektronika di sana pakai komponen Cina atau produk Jerman? Nah, itu. Nah, jadi kalau untuk produk-produk di sini itu kadang ini ya, jadi sepengalaman saya itu ada yang pakai produknya Jerman, tapi pas itu pernah kan ada praktikum IoT kan, itu terus saya tanya lah ke pembimbing, jadi mentor, jadi ada kayak mentornya juga. Ini beli komponennya di mana, kan saya kepo kan. Oh ini impor dari Cina, ya sama aja, itu sama aja. Ya itu tadi, jadi ada yang komponen yang Jerman, kalau di Jerman ada ya orang Jerman ya percaya beli komponennya ya produk Jerman sendiri ya, karena mereka juga respect sama produk dalam negeri mereka sendiri. Tapi kalau misal kayak komponennya itu nggak ada yang bikin di Jerman, ya itulah masih import dari Cina, tetap sama. Berarti jualan komponen Cina sana cukup laku paling ya? Iya, tapi harganya mahal banget ya. Ini mahal ya? Jadi pernah kan ngoprek hardware itu nyari komponen resistor loh, harganya loh bisa 30 sen. 30 sen itu 3.000 atau 5.000 rupiah. Oh. Padahal kalau di Indo kan 25 rupiah. Iya. Di Indo kan. Nah, iya, itu makanya terasa banget. Berarti kalau mau ke sana teman-teman bawa komponen yang banyak ya, yang sekiranya apa yang dibutuhkan. Iya. Saya juga sangu Arduino juga dari rumah. Iya. Wah, kalau juga dari rumah. Kalau di sini masih murah sih. Kalau Arduino kan masih ya 60, 70 gitu kan. Sana bisa berapa, Mas? Di sini 3 euro. 3 euro itu bukan 3 euro, 7 euroan lah, hampir 100.000. 100.000. Gitu. Ya selisih lah. Ya, apa di sana juga lah. Kalau mahasiswa boleh jualan nggak sih, Mas? Kalau kuliah itu?
Kalau jualan itu ya itu agak susah karena kalau di sini sangat ketat banget. Jadi misal kita harus lolos standar industri ini. Jadi ada institusi itu yang harus meloloskan standar. Jadi misal kita produksi robot itu kita harus lolos standar yang diberikan oleh TUV. TUV itu mungkin kalau teman-teman yang di kota besar pernah lihat itu ada organisasi yang untuk menstandarisasi produk. Jadi harus lolos itu dulu baru kita bisa menjualnya ke orang Jerman itu sendiri. Makanan pun juga kita kalau misalnya kayak makanan ya jualan makanan itu kalau kayak catering gitu bisa lah kalau ke sama orang Indonesia. Tapi kalau ke orang Jerman itu kita harus punya sertifikat juga untuk berjualan. Oh, kalau jualan ke teman sendiri boleh berarti? Iya, nggak masalah kalau itu. Kalau ke orang Jerman nanti malah kita bisa digugat. Itu kalau misal orangnya mules. Oh gitu ya, memang harus kayak di Indonesia SNI lah. Ya, harus SNI standarnya sini ya. SNI-nya sini. Seperti itu. Menarik sekali. Terus kalau di sana itu ada nggak Mas teman Mas yang sambil punya produk digital lah yang dijual gitu kan? Jadi mungkin dari jurusan informatika dia punya jasa untuk bikin aplikasi, tapi juga sambil kuliah itu kondisinya gimana? Di sana aman atau enggak? Nah, kalau ini sih kalau untuk freelancer biasanya itu ada sih. Jadi ada forumnya. Jadi ada forum Arduino Jerman gitu. Dan kadang ada yang ini siapa yang bisa mengerjakan. Tapi untuk orang Indonesia sendiri itu yang saya tahu ya. Jadi dia udah develop startup. Ini bersama orang sini. Dan masnya itu kebetulan juga orang PPTV. Jadi PP itu ada Perhimpunan Pelajar Indonesia di sini. Jadi udah develop startup, tapi itu udah terlisensi sih, bukan freelancer lagi seperti yang Obi tanyakan. Itu. Jadi untuk freelancer sendiri biasanya ya itu tadi di forum-forum ngoprek-ngoprek itu kerjakan bareng. Tapi untuk menerima proyek sejauh ini masih belum tahu karena dulu itu saya juga pernah apply sebagai freelancer itu nggak boleh, harus punya visa kerja seperti itu. Oh gitu. Berarti bolehnya part time itu tadi yang cuma. Ya part time itu tadi. Itu nggak pakai izin apa gitu? Nah kalau part time itu kita ketika nge-apply visa itu udah dapat working permit yang khusus untuk 20 jam per minggu itu tadi. Jadi udah punya working permit khusus. Berarti nggak boleh lebih dari 20 jam. Gitu. Iya per minggu atau 80 jam per bulan itu tadi. Berarti kalau nge-freelance-nya nggak di Jerman boleh aja, Mas. Maksudnya nge-freelance itu nggak kerja gitu, nggak kerja di tempat, tapi remote semua. Iya, remote. Iya bisa kalau misalnya karena kalau misal kita kerja dari Jerman itu istilahnya yang ditakutkan dari pemerintah sini itu adalah kita nggak bayar pajak. Kita ngerjakan tapi nggak bayar pajak karena di sini itu pajaknya tinggi pajaknya. Jadi kalau misal penghasilan 100% ya, itu neto bisa 60% neto. Bersih kita jadi dipotong pajak asuransi itu 40% sendiri di sini. Wah, gede juga Itulah ya. makanya banyak banget Iya. dipotongnya. Siap. Rencana Mas mau lanjut S3 di sana atau balik Indonesianya kapan, Mas? Nah, jadi ini kebetulan saya mau menyelesaikan proyek riset ini, kemudian mau nyari S3 kebetulan. Nyari S3 karena S3 di sini kalau kita yang bukan jadi S3 ya, S3 itu bisa via beasiswa atau kedua kita bisa via project. Jadi kalau misal kampus ada European project itu kita bisa apply, kemudian kita jadi research staff sama kayak sekarang ini. Nah, tapi topik projectnya itu bisa dibuat S3. Jadi kita S3 terus digaji. Seperti itu tadi. Mantap itu. Nah, S3 digaji. Nah, tapi itu projectnya bisa sampai 5-7 tahun. S3. Lama ya? Itu. Iya, soalnya ini saya pernah cerita dari pembimbing saya. Jadi pembimbing saya waktu riset itu gini, saya tanya, udah berapa lama di kampus ini? Ya, saya sudah dari tahun 2013. Belum S3, belum dapat doktor sekarang. Iya, belum. Masih menunggu ACC dari profesornya. Wah, itu tadi.
Ya mungkin kalau bisa kembali ya itu tadi sekitar setelah selesai S3 5 tahun lagi lah, insya Allah. Saya ya pingin ngajar juga di Indonesia, kontribusikan ilmu yang udah didapat di Jerman sini, gimana kita bisa saling bersinergi sama sesama peneliti di Indonesia, kita bisa kolaborasi bikin produk yang made in Indonesia sendiri lah. Itu tadi. Keren. Mungkin itu aja sih Mas untuk live kali ini. Jadi bisa ditutup menggunakan closing statement yang bisa memotivasi teman-teman di sini semua. Monggo. Ya, jadi untuk closing statement-nya, jadi teman-teman janganlah berhenti bermimpi, karena dengan mimpi itu kita bisa memiliki acuan bahwasanya oke, kita memiliki tujuan hidup. Nah, tujuan hidup ini yang mengacu performa kita sehari-hari. Jadi kalau misal kita punya mimpi tinggi, misal kita saya pengen jadi CEO ini, oke, saya pengen jadi memiliki perusahaan ini, oke, jadi kita terpacu untuk belajar terus, dan juga dan pesan saya ketika teman-teman ingin mencapai mimpi tersebut, tetaplah istiqomah, tetaplah statik di jalan tersebut. Misal teman-teman ingin menjadi ahli di bidang IoT, oke, maka teman-teman belajarlah di bidang IoT, di bidang programming, di bidang hardware, bidang ini, belajarlah. Misal teman-teman tidak tahu, jangan takut untuk mencoba, karena karena dalam mengerjakan riset di bidang elektro sendiri ini, kita jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman kita. Nah, itu tadi. Jadi jangan takut untuk berbuat salah, karena itu adalah suatu proses. Jadi salah, kemudian nggak bisa, kemudian salah, nggak bisa, kemudian akhirnya kita menemukan metode yang pas. Nah, itulah seni dari kita belajar. Jadi jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk mengambil salah langkah, jangan takut, karena itu adalah sebuah seni dalam kehidupan ini. Dan juga janganlah keluar dari zona nyaman, teman-teman. Karena sesungguhnya ketika kita terlalu berada di zona nyaman, maka kita tidak akan berkembang. Ketika keluar dari zona nyaman, kita bakal berkembang. Kita bakal mengetahui performa 100% dari diri kita sendiri. Gitu. Dan juga jangan lupa untuk tetap bersinergi walaupun kita ini sendiri-sendiri ya, peneliti kerja sendiri, tapi tetap kita berkontribusi, bersinergi dengan rekan-rekan lain, berkolaborasi membantu sesuatu idea yang baru untuk terciptanya Indonesia Emas 2045 nanti. Seperti itu. Baik, gitu teman-teman. Terima kasih untuk Mas Irfan Fahrudin yang sudah bergabung di live kali ini. Jadi harapannya dari Indopod Academy itu bisa mengajak para inventor, para mahasiswa yang lagi studi di luar negeri, ataupun teman-teman yang memang berkompeten di bidangnya. Jadi nanti akan kita hadirkan untuk memfasilitasi teman-teman supaya dapat masukan, dapat ilmu tambahan, dan juga sharing dari para ahlinya gitu. Jadi di sini teman-teman yang sudah bertanya nanti akan mendapatkan sertifikat. Jadi yang dapat sertifikat akan dihubungi oleh admin nanti di grup. Jadi ada grupnya Mas ini Mas hasilnya. Yeah. Cuman pematerinya nggak saya masukkan, nanti pusing Mas. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang sudah bertanya nanti ditunggu saja untuk sertifikatnya, dan jangan lupa untuk terus ikuti info yang ada di indopod.co.id, dan juga jangan lupa untuk subscribe channelnya Indopod TV di YouTube supaya nanti teman-teman bisa nonton siaran ulang dan juga mendapatkan rekomendasi pembicara selanjutnya siapa. Untuk pembicara minggu depan kita akan menghadirkan Mas Naufal. Mas Naufal itu dosen di Universitas Amikom, Yogyakarta. Beliau juga memiliki startup namanya GiveFood. Terus beliau juga keterima LPDP tahun ini di US. Saya lupa untuk kampusnya mana. Kalau nggak salah di Harvard gitu. Jadi beliau juga nanti berkompeten di bidang lebih ke peluang usaha, terus peluang
karir juga di dunia startup seperti apa. Karena tentunya yang join di Indobot itu kebanyakan memang dari teknik elektroinformatika dan juga mungkin sedikit senang gitu loh, sedikit mulai tertarik di bidang produk-produk startup gitu. Oke, gitu. Sampai jumpa di live berikutnya. Saya Obi Zamisak dari Indobot Academy. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.